Iya Kak, ini kita gimana sekolahnya? Oh ini kebetulan saya sekolah di STAB Kertarya Jasa dan sekarang sudah memasuki semester 4. Iya ini ngomong-ngomong kemarin saya ada baca tentang yang artikel yang Sila buat. Nah ini kemarin kan judulnya tentang apa itu? Saya mengambil judul kemelekatan. Iya. Nah mari kalau gitu kita obrolkan judul Sila di tempat. Oh iya, mari. Silakan. Terima kasih. Ya, di sini perkenalkan nama saya ada Atasilani Canda Senani dan rekan saya ada Atasilani Metika Senani. Kami di sini sedang syuting Dama TV. Terimalah salam dari kami. Buddha Nubawena Soti Hotu. Nah, iya Kak. Di sini membicarakan tentang judul yang telah Sila buat tentang Iya. kemelekatan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kemelekatan itu sebenarnya apa sih? Iya, jadi di sini saya memang mengambil judul kemelekatan, di mana tema dari pengembangan judul yang saya ambil ini adalah tentang tidak melekat dengan apa yang kita miliki. Ya, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemelekatan itu sendiri artinya menempel benar-benar. Menempel benar-benar di sini artinya sudah sukar untuk ditarik gitu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kemelekatan ini, dalam Dhammapada Balawaga syair 62, Sang Buddha bersabda, Putamati Dhammanati iti balo wihanyati atahi atanonati kuto puta kuto dhanang. Artinya, anak-anak ini milikku, kekayaan ini milikku. Demikianlah pikiran orang bodoh. Apabila dirinya sendiri sebenarnya bukan merupakan miliknya, bagaimana mungkin anak dan kekayaan itu menjadi miliknya? Ya, jadi latar belakang dari Dhammapada ini mengisahkan tentang seorang hartawan bernama Ananda, di mana hartawan ini tinggal di Sawati, ya. Jadi di India sana pada zaman Sang Buddha, hartawan ini sangat kaya raya sekali. Namun walaupun dia sangat kaya, dia tidak mau membantu orang lain. Nah, kebetulan si Ananda ini memiliki seorang anak bernama Mulasiri. Ya, jadi Ananda ini sering berkata kepada anaknya si Mulasiri ini. Dia berkata begini, jangan pernah berpikir bahwa kekayaan yang kita miliki saat ini cukup banyak. Jangan berikan sesuatu apapun yang kau punyai untukmu, buatlah semakin bertambah. Jika tidak, kekayaanmu akan semakin berkurang. Ya, jadi si hartawan ini begitu melekat dengan kekayaannya tersebut. Nah, pada saat itu dia memiliki 5 guci emas. 5 guci emas ini ditimbun di dalam rumahnya. Ya, jadi mengenai penimbunan guci emas itu hartawan ini tidak pernah menceritakan kepada keluarganya, terutama kepada anaknya sendiri. Sehingga suatu saat ketika dia meninggal, si hartawan Ananda ini meninggal dunia. Kemudian pada kelahirannya berikutnya, dia lahir lagi. Dia lahirnya di sebuah perkampungan pengemis. Ya. Jadi ya karena akibat dari kemelekatan terhadap kekayaannya itu yang tidak pernah membantu orang yang membutuhkan, sehingga akhirnya membuat dia mengakibatkan si Ananda ini lahir di perkampungan pengemis. Nah, dan ketika dia sedang dikandung oleh ibunya, ibunya ini sering mendapat kesialan. Ya, ibunya sering mendapat kesialan oleh si bayi yang ada di perutnya. Ya, jadi ketika ibunya pergi mengemis, ya, untuk mengumpulkan makanan, gitu.
dia jarang mendapat keuntungan. Tidak hanya ibunya sendiri yang mendapat dampak itu, tetapi orang lain yang berada di kampung itu tersebut mendapat dampak dari bayi yang ada di dalam kandungan si ibu itu. Kemudian penduduk kampung di situ akhirnya berpikir, ini kenapa kok sekarang kita menjadi tidak beruntung gitu loh. Kita jarang mendapatkan rezeki. Ini sebenarnya sebabnya apa gitu. Akhirnya dari situ penduduk kampung mulai berpikir dan membuat beberapa kelompok dari penduduk kampung. Dan sehingga dari situ mereka dapat kesimpulan bahwa ternyata yang membawa kesialan adalah si ibu yang sedang mengandung tersebut. Kemudian ibu ini diusir dari kampung tersebut. Ya, jadi ibu ini kemudian melahirkan. Ketika ibu ini membawa anaknya untuk mengemis, begitu, dia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Ya, jadi sangat begitu sial kalau ibu ini membawa anaknya. Namun ketika si ibu ini pergi sendiri mencari mengemis gitu ya, ibu itu mendapat lumayan gitu, mendapat lumayan rezeki, mendapat keuntungan. Kemudian karena si ibu ini tidak mau terus-terusan kena sial gitu, tidak mau gara-gara si anak ini membuat dia tidak dapat makan. Akhirnya ketika anaknya sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai tumbuh besar, anaknya ini dikasih tanda, dipasangkan di tangannya. Begitu kemudian si ibu meninggalkan anak ini. Nah, kemudian anak ini dengan sendiri tumbuh dan terlunta-lunta mencari mengemis kemana-mana. Dan pada akhirnya dia datang ke kota Sawati yang waktu itu. Dia mengemis ke Sawati. Nah, kemudian si anak muda ini bisa mengingat. Dia bisa mengingat kehidupannya yang terdahulu sebelum dia lahir sebagai anak pengemis tersebut. Dia ingat dengan satu rumah tempat dia tinggal dulu. Ya, dia sangat ingat sekali rumah tersebut dan guci yang pernah dia timbun di dalam rumah itu. Kemudian tanpa ragu-ragu dia masuk ke halaman rumah itu. Nah, si Mulasiri ini sudah memiliki anak gitu. Nah, kemudian anak-anak dari Mulasiri ini melihat pengemis muda ini, ya. Jadi penampilan pengemis ini sangat menjijikkan, ya. Jadi baik itu dari penampilannya, dari wajahnya itu sangat mengerikan begitu. Sehingga akhirnya anak-anak dari Mulasiri ketakutan ketika melihat pengemis muda ini. Nah, melihat hal itu, para pembantu yang ada di rumah Mulasiri kemudian memukul pengemis muda itu dan akhirnya mengusir keluar. Nah, pada saat itu juga Sang Buddha sedang berpindah patah dan melihat peristiwa tersebut. Kemudian karena melihat kejadian itu, melihat peristiwa itu, Sang Buddha meminta yang Ananda, meminta yang Arya Ananda untuk mengundang si Mulasiri datang. Kemudian datanglah si Mulasiri. Nah, ketika itu Sang Buddha menjelaskan kepada Mulasiri bahwa pengemis yang tadi dipukuli oleh pelayan-pelayannya itu merupakan bapak dari kehidupannya sebelumnya. Iya, tapi karena si Mulasiri ini memiliki keyakinan yang berbeda dengan Sang Buddha, dia memiliki kepercayaan lain, sehingga pada akhirnya dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha memanggil pengemis muda itu dan memintanya untuk menunjukkan 5 guci emas yang pernah dia timbun di dalam rumah. Nah, akhirnya pengemis muda ini menunjukkan bahwa memang benar dia dulu adalah bapak dari si Mulasiri. Nah, ditunjukkanlah di mana tempat dia menimbun 5 guci emas itu. Nah, yang pada akhirnya sejak saat itu Mulasiri mengakui gitu. Dia mengakui bahwa oh memang benar ternyata pengemis itu adalah bapak saya. Dan pada saat itu juga dia mau untuk menampung
pengemis itu tinggal di rumahnya. Di rumahnya. Ya, jadi diperlakukan seperti Bapaknya sendiri bapaknya ya. pada kehidupan Oh, sebelum iya. juga. Begini atas Nah, silanya. terus Mm-mm. kan sebelumnya si Mulasiri ini memiliki kepercayaan lain kan. Tapi semenjak Sang Buddha menunjukkan kebenaran bahwa memang benar pengemis itu adalah bapaknya, pada saat itu juga dia mulai menjadi umat awam pengikut Sang Buddha. Oh, begitu ya. Jadi dari cerita yang telah dibabarkan oleh Atasilani Metika Senani bahwa sebenarnya dari latar belakang Dhammapada Balawaga tersebut kita tidak diperkenankan untuk adanya kemelekatan di dalam diri kita. Nah, tapi di sini saya mempunyai pertanyaan Atasilani. Kenapa sih kita itu tidak diperkenankan untuk melekat dengan apa yang kita miliki, dengan pujaan hati kita? Dikatakan di sini pujaan hati bukan sang kekasih ya, tetapi pujaan hati bisa dikatakan bahwa barang-barang milik kita pun itu adalah pujaan hati kita. Nah, jadi kenapa sih kita tidak diperkenalkan untuk melekat dengan apa yang kita miliki? Padahal kan itu adalah milik kita begitu. Jadi kenapa kita tidak boleh menempel benar-benar dengan barang tersebut seperti itu? Iya. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, baik itu keluarga, orang tua, sahabat kita, harta kekayaan yang kita miliki saat ini, maupun kemasyhuran yang kita dapatkan pada saat ini, itu sesungguhnya bukan milik kita. Ini Atasilani, saya memiliki pertanyaan. Nah, pertanyaan ini dari penjelasan tadi Atasilani, bahwa saya memiliki pertanyaan, kenapa kita itu tidak boleh melekat dengan barang-barang duniawi, padahal barang-barang tersebut adalah milik kita. Itu kenapa Atasilani? Nah, tapi tunggu dulu. Jangan dulu dijawab, biar kita membuat penasaran pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Kita akan kembali ke studio. Ya, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama kami. Nah, di sini akan melanjutkan tentang pertanyaan tadi yang saya berikan kepada Atasilani Metika Senani, bahwa kenapa sih kita itu tidak boleh melekat dengan barang-barang duniawi. Nah, sekarang kita dengarkan penjelasan dari Atasilani Metika Senani. Baik, silakan Atasilani. Iya, seperti yang kita ketahui, kalau kemelekatan itu akan mengakibatkan penderitaan. Ya, jadi artinya di sini segala objek yang kita senangi, segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini, seperti orang tua, sahabat, harta, kemasyhuran itu sendiri pada akhirnya akan kita tinggalkan. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh melekat dengan hal itu. Karena apa? Semua itu tidak bisa kita bawa kalau kita meninggal. Yang kita bawa hanyalah perbuatan, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Seperti itu. Nah, iya Atasilani. Tapi terkadang manusia di dunia ini yang masih memiliki seorang umat awam, dikatakan umat awam, nah mereka itu masih memiliki yang namanya kemelekatan yang sangat-sangat tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, jadi jangankan manusia, kita sebagai seorang pabajita, itu pun kita masih melekat dengan orang tua kita. Ketika kita kangen dengan orang tua, pasti kita memikirkan, apakah dengan rasa kangen tersebut, kita memikirkan orang tua tersebut, apakah itu juga bisa dikatakan sebagai kemelekatan? Iya, jadi perlu kita sadari di sini ya, bahwa kita sekarang bisa memiliki segala sesuatu, seperti sekarang ini kita bisa hidup sebagai manusia, lahir dalam keluarga yang bisa dibilang cukup, ya, itu karena ada hubungan karma. Jadi kehidupan perbuatan lampau kita masih terbawa pada saat sekarang ini. Ya, oke, kita boleh kangen sama orang tua ketika kita berada jauh. Nah, dari situ kita mengetahui kita berada jauh. Kan kita tidak selamanya kan bersama dengan tidak selamanya bersama dengan orang tua. Jadi menyadari dengan hal itu, ya, kita dari situ belajar bahwa ternyata kalau kita melekat dengan orang tua kita, yang ternyata pada akhirnya kita tidak bisa bersama terus dengan mereka. Dari situ kita belajar, oh ternyata kemelekatan terhadap orang tua itu hanya akan menimbulkan penderitaan yang begitu dalam kepada diri kita. Ya, jadi di situ kita mengurangi kemelekatan kita. Ya, memang di sini kita masih status sebagai seorang anak. Dan sekarang kita masih dalam tahap belajar dan jauh dari orang tua. Ya, memang tidak bisa dipungkiri. Terkadang kita memang sering rindu
atau kangen kepada kedua orang tua kita, Iya, itu kepada pasti. saudara-saudara kita. Ya, dari situ kan kita masih ada komunikasi, ya, komunikasi lewat telepon, ya, sama orang tua. Tapi kita jangan terlalu keseringan banget gitu loh menghubungi orang tua kita. Kalau kita seperti itu terus, kapan kita akan belajar gitu loh? Kapan kita belajar untuk mandiri, untuk mengembangkan diri kita ke arah ke depan gitu yang lebih bagus. Nah iya, Di situ. ini lagi atas Silani. Saya langsung bisa memiliki pertanyaan lagi bahwa ada kasus ya, pernah saya mendengar bahwa ketika seorang teman itu kehilangan barang kecil ya, tadi yang dikatakan adalah barang-barang duniawi, adalah barang pujaan hatinya. Ketika ia tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa kehilangan dengan barang tersebut, dia akan marah kepada teman yang bisa dikatakan bersalah gitu kan. Nah padahal barang tersebut adalah tidak terlalu besar, barang tersebut kecil. Namun dia dengan kemelekatannya mungkin yang masih ada, dia marah kepada emosinya dikeluarkan kepada temannya tersebut. Nah, apakah ketika teman tersebut tidak bisa mengendalikan sebuah emosi, nah di situ bisa dikatakan ya berarti kemelekatan anak tersebut itu masih sangat banyak ya? Iya, bisa dibilang demikian. Ya, jadi bagaimana caranya supaya tidak seperti itu kejadiannya? Ya, salah satu caranya adalah dengan melatih kerelaan. Kerelaan di sini artinya adalah kita melatih kemurah hatian kita, yaitu dengan cara berdana atau beramal. Ya, jadi berdana ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, entah itu melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, maupun dengan perbuatan. Jadi ketiga saluran ini bisa kita lakukan kapan saja, gitu. Dan yang paling sangat mudah di sini untuk melatih kemelekatan kita tidak terlalu melekat dengan hal tersebut, yaitu dengan belajar memberi, berdana. Contoh kecil yang paling sangat sederhana, yang sangat praktis, yaitu dengan senyuman. Senyuman merupakan barang yang sangat praktis, tidak membutuhkan biaya gitu. Jadi senyum tidak akan merugikan kita maupun orang lain. Bahkan senyum itu malah sebaliknya akan memberikan Semangat baru semangat baru, akan memberikan Iya. ketenangan bagi orang lain yang melihat kita. Iya. Gitu. Tadi, Itu contoh kecil untuk melepas kemelekatan. kemelekatan, iya. Tadi atas Silani katakan bahwa dengan berdana kita bisa melepas semua kemelekatan kita ya. Nah di sini saya pernah membaca sebuah buku bahwa berdana di sini tidak hanya dengan materi, tapi juga non materi. Nah terus bagaimana kita melakukan dana itu dan caranya bagaimana agar kita itu bisa terlihat ikhlas? Apakah ikhlas itu memang benar-benar dermawan dari dalam diri atau hanya di luar diri saja? Jadi biar kita benar-benar menghilangkan kemelekatan diri kita. Jadi bagaimana kita memberikan atau mengaplikasikan kegiatan berdana tersebut biar orang itu mengetahui bahwa kita itu benar-benar dermawan. Jadi tidak hanya dibuat-buat seperti itu. Iya. Jadi perlu kita ketahui ketika kita ingin berdana kepada seseorang, entah itu para biku, entah itu tetangga kita ataupun orang lain. Pertama, ada 3 unsur yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah sebelum kita berdana harus ada kegembiraan, harus ada niat, harus ada kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, itu baru sebelum. Kemudian ketika atau sesaat kita berdana kepada seseorang, ya, itu juga harus ada kebahagiaan di situ. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, itu juga kita harus berbahagia dengan apa yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Begitu. Jadi bukan malah sebaliknya. Ketika kita ingin berdana, pertama kita merasakan kebahagiaan. Kemudian kedua, saat kita memberikan dana itu kepada orang lain, kita juga merasa bahagia. Namun terakhir ketika kita selesai memberikan dana itu kepada orang lain, kita malah menyesal. Nah, itu malah nanti tidak akan memberikan manfaat. Berarti itu tetap saja masih ada dalam kemelekatan ya. Iya, berarti juga bisa dikatakan bahwa orang yang seperti itu bahagia saat memberi, namun di belakangnya masih ngomel, itu berarti tidak dikatakan sebagai orang yang dermawan ya. Iya, jadi bisa dibilang belum ikhlas. Sebagai belum ikhlas. Nah, terus
bagaimana cara kita itu untuk melihat bahwa diri kita ini sebenarnya memang benar-benar dermawan. Jadi bagaimana sih melihat diri sendiri itu bisa dikatakan sebagai orang yang dermawan. Jadi kita tidak hanya melihat orang lain yang dermawan, tapi bagaimana cara kita melihat diri sendiri, apakah diri kita ini sudah dermawan atau belum, seperti itu. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam Buddha Sasana dijelaskan keikhlasan itu bisa dibilang kalau memenuhi 3 unsur tadi, yaitu sebelum berdana, sesaat, dan setelah berdana itu dia tetap merasakan kebahagiaan. Dan perlu kita tekankan di sini, ketika orang itu benar-benar ikhlas, dia tidak akan pernah menceritakan hal itu kepada orang lain. Itu merupakan syarat orang yang benar-benar ikhlas memberi atau berdana kepada orang lain, seperti itu. Tapi kalau dia masih menceritakan apa yang telah diberikan kepada orang lain, itu berarti ada unsur sesuatu di situ. Berarti dia itu tidak ikhlas. Iya, seperti itu ya. Nah, berarti di sini bisa dikatakan bahwa ketika kita sudah benar-benar dermawan, kita sudah terhindar dari yang namanya kemelekatan ya, Teh Silani. Betul sekali. Ya begitu. Nah terus, ngomong soal kemelekatan, nah kemelekatan dalam diri ini kan memang sangat sulit untuk dihilangkan. Nah jadi bagaimana cara kita itu untuk untuk bisa menghilangkan yang namanya kemelekatan di dalam diri kita? Dengan tadi kan dikatakan cara lain adalah berdana. Apakah ada cara lain selain berdana untuk melepaskan kemelekatan yang ada dalam diri? Iya, jadi perlu kita sadari di sini, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak kekal. Jadi dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita lekati itu pun ternyata tidak bisa kita bawa, tidak bisa selamanya kita lekati. Ya, jadi dengan melatih pertama, kita melatih moralitas kita, melaksanakan Pancasila Buddhis. Itu yang paling dasar. Kita menghindari pembunuhan. Ya, jadi kita tidak melekat dengan binatang, daging gitu. Contohnya seperti itu. Tidak melakukan pembunuhan, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak bermabuk-mabukan seperti itu. Itu merupakan sila yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita harus melatih konsentrasi kita. Ya, jadi dengan bermeditasi. Ya. Jadi kalau kita bermeditasi, ketika kita berada di konsentrasi yang terdalam, kita akan mendapatkan perenungan di situ. Di situ kita akan mulai merasakan ternyata kemelekatan itu sendiri tidak kekal gitu. Contohnya aja ketika kita bermeditasi, kita akan sering merasakan pegal, terus gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita, entah itu suara-suara, entah itu orang yang sengaja memang ingin mengganggu kita, entah itu baik dari dalam maupun dari luar diri kita. Kalau kita ketahui di sini yang ada di dalam diri kita kan pikiran kita selalu kesana kemari gitu, nggak bisa diam. Jadi itu merupakan rintangan yang harus ditaklukkan ketika kita bermeditasi. Tetapi itu juga sifatnya sementara, tidak kekal begitu loh. Ya, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sekarang kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang kita yang tadi. Ya, dimana tadi saya membicarakan tentang meditasi. Ya, meditasi. Dimana tadi saya sudah mengatakan bahwa pikiran itu tadi kesana kemari. Nah, iya, jadi itu merupakan rintangan di dalam diri kita, gitu. Kemudian rintangan yang ada di luar diri kita pun tidak kalah seperti rintangan yang ada di dalam diri kita. Itu kita sering mendengarkan suara-suara, kemudian badan kita kadang sering sakit, sering pegel, pegelinu. Tapi ternyata itu tidak kekal gitu loh. Cepat itu cuma berlalunya ya, itu iya, sementara. Jadi itu berlalu begitu saja. Jadi bisa dikatakan juga bahwa tubuh ini juga tidak selamanya melekat ya. Iya. Tapi kesakitan yang kita rasakan ketika bermeditasi itu kalau kita melekati, kalau kita berpikir bahwa itu sakit,
pasti akan sakit. pasti akan malah tambah sakit. Iya, Jadi situ kita belajar untuk melepaskan, mengamati. Kita ini bukan pemain, tapi kita cuma pengamat begitu. Seperti itu. Ini juga atas Silani. Kita umat awam khususnya ya, kalau kita kan sudah melepas yang namanya keindahan di dalam duniawi. Ya walaupun tidak semuanya. Contohnya saja rambut sudah kita gundul, kita sudah nggak punya rambut. Kuku yang indah-indah pun juga sudah nggak punya. Kita tidak boleh memakai make up. Nah, kemudian bagaimana dengan umat awam yang masih menginginkan model gaya rambut yang kesana kemari, yang diwarnai, terus kukunya pun juga diukir-ukir, kemudian masih menyukai makanan, tidak bisa menerima makanan yang berbeda-beda. Nah terus bagaimana umat awam tersebut ketika ia tidak menemukan makanan atau tidak menemukan gaya rambut yang dia inginkan. Nah, jadi bagaimana sikap orang tersebut ketika ia tidak menemukan makanan yang ia temui? Ya, memang kita akui juga ya, dulu sebelum kita menjalani kehidupan seperti ini ya, waktu kita masih memiliki rambut panjang, senang dengan model pakaian yang macam-macam, pokoknya ya. yang baru begitu. Dan juga makanan. Tentu di sini kita semua juga memiliki makanan favorit begitu. Namun belajar dari itu, di dunia ini tidak semua orang sama kehidupannya dengan kita. Jadi kalau kita hidupnya beruntung, kita sering mendapatkan makanan cukup, dan makanan favorit kita pun sangat sering kita makan setiap hari. Tapi di sini perlu kita renungi, banyak orang di luar sana yang kelaparan. Ya, dari hal itu kita harus merenungi bahwa tidak semestinya atau tidak seharusnya kita terlalu menyukai makanan melekati makanan kita tersebut. Ya, bisa jadi suatu saat ketika kita tertimpa musibah, ya, tentu makanan favorit kita itu tidak kita dapatkan lagi kan. Nah, dari hal tersebut kita dapat memikirkan bahwa kalau kita terlalu menginginkan terus-menerus dengan hal yang kita senangi atau yang kita favoritkan seperti itu, kalau kita nanti terkena musibah, bagaimana jadinya? Bisa jadi kita akan stres, bisa jadi kita akan gila gara-gara kita tidak mendapatkan makanan favorit kita. Bisa jadi kan, seperti itu. Jadi karena itulah dari situ kita tidak boleh terlalu melekati makanan, baik itu makanan ataupun pakaian ataupun gaya rambut atau model kuku, warna kuku gitu. Jadi baju semua ya. Dari situ kita belajar mengurangi, setidaknya mengurangi dari keinginan-keinginan kita, kesenangan-kesenangan kita. Jadi bisa dikatakan bahwa hidup yang sederhana itu bisa dikatakan mengurangi kemelekatan sedikit demi sedikit ya. Nah, ini atas Silani. Saya juga pernah mendengar bahwa ada yang mengatakan orang tua itu kan lebih senang anaknya mandiri, lebih senang anaknya mencari jalan hidupnya sendiri. Biar dikatakan, biar dilihat bahwa anak ini apakah sudah bisa hidup sendiri, apakah sudah dewasa atau belum. Nah, namun ada yang mengatakan bahwa orang tua yang seperti itu sama saja orang tua tidak menyayangi anaknya atau tidak mengusir anak dari tempatnya. Nah, padahal kan kalau dari pandangan orang tua itu hanya untuk menghindarkan atau menghilangkan kemelekatan dari anak tersebut terhadap orang tuanya. Nah, terus bagaimana sih menurut Atas Silani tentang pandangan-pandangan orang lain yang mengatakan bahwa orang tua itu mengusir anaknya dengan tidak memiliki kasih sayang seperti itu? Ya, jadi dalam hal ini diperlukan kebijaksanaan. Ya, orang tua memang memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya. Ya, dan kita juga sebagai anak sebaliknya memiliki kewajiban terhadap orang tua kita. Seperti itu. Ketika anak itu masih berumur atau masih kecil, dari situ memang orang tua yang baik, orang tua yang tahu masa depan anaknya pasti akan memberikan kesempatan untuk anaknya belajar. Belajar apa? Belajar mandiri. Mulai dari
mencuci pakaian sendiri. Ya, itu yang sederhananya. Kemudian belajar untuk mencuci perabot yang ada di rumah. Ya. Itu merupakan ya membersihkan kamar tidur sendiri. Itu merupakan salah satu cara orang tua memandirikan anaknya gitu. Jadi itu merupakan cara-cara memang sangat diperlukan gitu loh untuk anaknya ke depannya. Jadi kalau dari kecil anaknya ini sudah dilatih mandiri oleh orang tuanya, tentu ketika si anak sudah besar, anaknya akan menjadi anak yang mandiri. Jadi tidak terlalu menunggu ibunya, ya, tidak terlalu melekat dengan ibunya. Oh Bu, karena si anak ini misalnya kan Manja. kalau orang tuanya nggak memandirikan dia sejak kecil, pasti dia akan menjadi manja begitu. Jadi si orang tua yang bijak pasti akan tahu ukuran di mana tempatnya mereka untuk memanjakan anaknya dan di mana tempatnya mereka untuk memandirikan anaknya. Seperti itu. Jadi orang-orang tersebut itu bisa dikatakan yang seperti apa? Ya, apakah pandangan orang tersebut itu pandangan salah atau bagaimana, Teh Silani? Ya, di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa itu merupakan pandangan salah atau bukan. Ya, jadi memang ada orang-orang tertentu yang begitu sayang kepada anaknya sehingga pada akhirnya walaupun anaknya sudah besar masih dimanjakan gitu loh. Namun, nah yang seperti ini yang seharusnya dibilang pandangan salah begitu. Tapi kalau ada orang yang berpendapat bahwa ada orang tua yang memandirikan anaknya mulai dari kecil, tapi dalam tanda kutip bukan dengan cara kekerasan ya, seperti itu. Di sini kan mandiri dalam artian dengan cara lembut seperti itu. Kalau orang mengatakan itu salah, berarti orang-orang yang berpendapat demikian itu bisa dibilang salah. Berarti sama saja pandangan salah ya? Ya, jadi antara dua ini, dua sisi. Jadi, nah, ketika orang tua itu telah memberikan atau membiasakan anaknya untuk hidup mandiri, nah, tapi terkadang kan anak ada yang masih manja, ada yang masih melekat kepada orang tuanya. Nah, terus kemudian ada orang lain itu yang mengatakan bahwa itu loh anaknya aja nggak mau kok diusir gitu, anaknya nggak mau hidup sendiri tapi kok malah dibiarin hidup sendiri. Nah, terus bagaimana menurut pendapat Atta Silani dengan orang yang selalu berkata demikian gitu, bahwa anaknya yang dikatakan tidak mau pergi, anaknya yang masih manja, tapi orang tuanya itu yang selalu memaksakan pergi, tapi tetap pandangan orang itu bahwa orang tua yang selalu salah? Ya, tergantung dari kebijaksanaan si orang tua itu sendiri begitu. Kalau orang tua ini terlalu mendengarkan orang-orang yang mengatakan demikian dengan sikapnya memandirikan anaknya itu salah, ya tentu orang tua ini akan menjadi orang tua bisa dibilang gagal dalam mendidik memandirikan anaknya. Tapi bagi orang tua yang bijak, yang ingin anaknya di kemudian hari sukses kelak, pasti dia akan di situ berusaha untuk memandirikan anaknya sendiri. Ya walaupun banyak omongan di sana sini, banyak pendapat orang bahwa dia mengasuh anaknya kurang bagus seperti itu. Ya, berarti untuk menghilangkan kemelekatan yang ada dalam diri ini, tadi kan Atta Silani mengatakan bahwa kita harus memperdalam yang namanya sila, kemudian kita melakukan samadhi, dan yang terakhir kan ketika kita melaksanakan sila dan kita sudah berhasil bersama, dan kita akan mendapatkan namanya kebijaksanaan. Ya, berarti ada tiga ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan ya? Iya, tiga hal ini merupakan saling berkesinambungan. Seperti itu. Jadi antara sila, samadhi, dan panya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Nah, jadi dengan melatih sila, di situ kan sudah masuk dalam berdana, ya, dalam sila. Kan kita diajarkan, Sang Buddha mengajarkan kita jalan tengah berunsur 8. Jadi dari 8 jalan tengah berunsur 8 ini dirumuskan menjadi 3 hal tadi itu, yaitu sila, samadhi, dan panya. Untuk kemoralitasan, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Seperti itu. Iya. Begini lagi Atta Silani, dikatakan lagi bahwa kebijaksanaan itu tidak mudah untuk didapat. Nah, apakah setiap orang itu memang sulit untuk mendapatkan kebijaksanaan, atau bagaimanakah cara orang itu untuk mendapatkan kebijaksanaan dengan mudah? Iya.
Jadi di sini untuk mendapatkan kebijaksanaan itu ada beberapa hal. Pertama, seseorang bisa menjadi bijaksana ketika orang itu belajar dari pengalaman. Ya, itu yang pertama. Kedua, orang akan menjadi bijaksana ketika dia rajin membaca. Seperti itu. Terus yang ketiga, seseorang akan menjadi bijaksana ketika dia bermeditasi. Ya, jadi 3 hal ini akan membuat seseorang menjadi bijaksana seperti itu. Yang pertama tadi kan belajar dari pengalaman yang sudah dialami oleh dia sendiri, ataupun belajar dari pengalaman orang lain seperti itu. Kemudian yang kedua, belajar dari pengetahuan yang didapatkan. Ya, baik itu dari buku, ya, baik itu dari Google, ya, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga tadi melalui meditasi. Ya, jadi ya sekarang tergantung dari kitanya mau bijaksana dari mana. Apakah dari meditasi, apakah dari membaca tadi, dari pengetahuan tadi, ataukah dari pengalaman yang telah kita alami. Seperti itu. Ya, pemirsa Dharma TV yang berbahagia, kita lanjutkan dari penjelasan Atasilani Metika Senani. Tadi dikatakan bahwa kebijaksanaan adalah yang mempengaruhi adalah pelatihan dari usia, apalagi tadi istilah? Dari pengalaman, pengetahuan dan meditasi. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa kebijaksanaan itu perlu ya untuk setiap orang. Nah, iya, tapi sangat perlu. Kita mengetahui bahwa di sini apakah orang yang sudah tua itu adalah orang yang selalu bijaksana? Ya, kalau kita melihat sekeliling kita, di sekitar kita, pada kenyataannya masih banyak orang tua yang bisa dibilang belum bijaksana, walaupun mereka sudah berumur seperti itu. Jadi mereka seperti itu dikarenakan mereka tidak belajar. Mereka tidak belajar dari hal-hal yang sudah mereka alami begitu. Ada beberapa faktor memang yang menyebabkan hal itu terjadi. Kenapa mereka menjadi demikian? Ya, walaupun sudah tua, namun tidak bijaksana. Ya, dalam agama Buddha kita mengenal ada 3 faktor yang buat ada 3 akar kejahatan. Yang dimana yang pertama adalah loba atau keserakahan. Yang kedua dosa atau kebencian. Ketiga moha atau kebodohan batin. Nah, untuk yang ketiga ini kita akan mengaitkan dengan kebijaksanaan tadi. Nah, ini merupakan faktor, ya, faktor utama kenapa orang yang sudah berumur belum bijaksana, ya karena moha atau kebodohan batinnya. Orang yang tidak bijaksana itu dikatakan adalah orang yang bodoh, ya. Iya. Ya, jadi perlu ditekankan di sini, bodoh itu kan ada 2 macam. Pertama, bodoh karena dia tidak bisa mengenal mana baik dan mana buruk. Kemudian bodoh yang paling dasar di sini adalah karena kurangnya pengetahuan, seperti itu. Ada nggak misalnya kebodohan yang secara mental? Ya, jadi kebodohan itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu berakar dari diri kita. Moha itu, kebodohan batin kita. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan baik buruk itu tadi. Itulah yang dinamakan dengan kebodohan. Ya. Ya. Kembali ke tadi pembahasan kita tentang kemelekatan. Berarti juga bisa dikatakan bahwa coba Atasilani jelaskan lagi untuk saya ya, khususnya untuk saya, karena saya tadi ingin mendapatkan penjelasan ulang dari Atasilani. Apakah benar kemelekatan itu dikarenakan kebodohan dan dikarenakan keserakahan? Iya, baik. Supaya kita lebih memahami hal ini, saya akan menceritakan tentang analogi tentang pertama perbuatan kita, kemudian yang kedua tentang keluarga kita, ketiga tentang kekayaan kita, dan yang keempat adalah tentang kemasyhuran kita. Ya, jadi dikisahkan di sini ada seorang pria sukses memiliki 4 istri. Banyak sekali ya. Iya, banyak sekali memang. Berarti kemelekatannya belum hilang itu. Iya, kemelekatannya itu masih tebal sekali ya. Ya, jadi pria ini memiliki 4 istri, di mana istri yang keempat begitu diperhatikan, begitu dimanjakan, ya, dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain, seperti itu. Nah, namun suatu ketika pria ini hampir
sakit keras. Dan hal itu membuatnya hampir sudah mau meninggal. Akhirnya dia memanggil keempat istrinya. Yang pertama dia memanggil istrinya yang keempat. Istrinya yang keempat ini kan tadi begitu dimanjakan, Iya, dimanja. begitu diperhatikan. Nah, kemudian dia bertanya begini kepada istri yang keempat. Jelitaku, seperti itu katanya. Jelitaku, kamu tahu sendiri keadaanku seperti apa. 1 atau 2 hari lagi aku akan meninggal dunia, katanya. Setelah aku mati, tentu aku akan merasakan kesepian di alam sana. Maukah kamu menemaniku di sana? Kemudian istri yang keempat ini menjawab, tidak mau. Ya, dengan lantang si istri keempat menjawab hal tersebut. Tentu kata-kata ini membuat si pria seperti Sakit hati ya. iya, seperti ditindih oleh barang yang sangat berat seperti itu. Hatinya remuk redam seperti itu. Kemudian si istri ini melanjutkan dengan berkata, aku hanya akan mendoakanmu. Ya, dia hanya mengatakan demikian. Setelah itu dia keluar, ya, dia keluar kamar. Kemudian si suami ingat kepada istrinya yang ketiga. Dia memanggil istrinya yang ketiga ini masuk ke kamar. Manisku, katanya. Tak lama lagi aku akan meninggal dunia. Setelah aku mati, tentu aku akan merasa kesepian di alam sana. Maukah kamu menemaniku? Nah, kemudian istrinya yang ketiga ini menjawab, sama sekali tidak. Aku tidak mau, katanya. Aku akan membuatkan upacara yang mewah untuk pemakamanmu, kata si istri yang keempat ini. Tentu kata-kata tersebut juga membuat si pria ini menjadi semakin kecewa gitu terhadap istrinya yang ketiga ini. Kemudian istrinya yang ketiga ini diusir keluar dari kamar itu. Nah, dia teringat lagi dengan istrinya yang kedua. Dipanggillah istrinya yang kedua ini. Dia bilang begini, kasihku, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Setelah kematianku, aku akan merasa kesepian di alam sana. Maukah kamu menemaniku? Begitu kata si pria. Kemudian si pria ini, maksudnya si wanita istri yang keempat ini menjawab dengan penyesalan. Dia bilang begini, maafkan aku tidak bisa bersamamu. Aku hanya bisa menemanimu sampai sisi liang kubur, kata si istri yang ketiga. Tentu hal tersebut juga, mendengar jawaban itu, si pria juga semakin merasa sedih, ya, semakin kecewa terhadap istrinya ini, ya, karena istri yang ketiga ini padahal dia masih sehat, masih bugar begitu, dia itu selalu memberikan memecahkan masalah ketika dia memiliki masalah begitu. Dia selalu membantu suaminya ini. Namun ketika diajak pergi oleh si pria ketika dia meninggal, ternyata istrinya yang ketiga ini juga nggak mau seperti itu, tidak mau. Kemudian si pria ini teringat lagi juga dengan istrinya yang pertama, di mana istrinya yang pertama ini tidak diperhatikan sama sekali. Jadi istrinya yang pertama ini sangat kurus sekali, pakaiannya kumuh begitu, lusuh. Dengan sedih, si pria ini memanggil istrinya yang pertama. Dan dia mengatakan pertanyaan yang sama kepada istri yang keempat. Dia bilang begini, sayangku, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Setelah kematianku, aku akan kesepian di alam sana. Maukah kamu menemaniku? Begitu pertanyaan si pria kepada istrinya yang pertama. Dengan cepat, istri yang pertama ini mengatakan, iya, aku mau pergi bersamamu, katanya. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Entah itu sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Ya, jadi
keempat istri ini diibaratkan dengan perbuatan, terus keluarga kita, yang ketiga kekayaannya kita, yang keempat adalah kemasyurannya kita. Ternyata yang selalu menemani kita, baik itu ketika kita masih hidup ataupun setelah kita meninggal, yaitu hanya perbuatan kita, ya, yang ternyata tidak begitu kita pedulikan seperti itu. Ternyata yang selama ini selalu kita pedulikan, yang selalu kita manjakan, yang tadi itu kemasyuran. Ternyata kemasyuran itu tidak bisa mengikuti kita seperti itu. Keluarga. Kemudian harta Ya. harta juga demikian. Dia tidak bisa mengikuti kita, walaupun dia begitu setia menemani kita seperti itu. Terus yang ketiga, tadi ada keluarga. Keluarga kita memang selama kita hidup memang mereka dekat. Ya, selalu menjaga. Ya, selalu menjaga kita. Tapi ternyata mereka juga tidak bisa mengikuti kita seperti itu. Ternyata yang menemani kita hanya satu, perbuatan kita. Ya, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata perbuatan yang selama ini yang selalu kita abaikan itu adalah sahabat sejati kita. Itu merupakan pelindung kita sebenarnya. Ya, jadi di sini ada perbuatan itu adalah yang menentukan, yang bisa membantu kita di saat kita dimanapun kita berada dan mengikuti kita saat kita meninggal ya tentunya ya. Nah ya, ini berbicara lagi dari tadi Atasilani menjelaskan tentang kemelekatan. Kita telah menjelaskan kepada pemirsa Dhamma TV yang berbahagia bahwa kita tidak boleh yang namanya melekat. Kita tidak diperbolehkan untuk melekat dengan kehidupan duniawi. Nah, di sini saya mau bertanya, di sini saya akan Atasilani tolong berikan kesimpulan kepada pemirsa tentang penjelasan Atasilani dari awal sampai akhir tadi ini. Iya, baik pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, saya akan menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kemelekatan terhadap segala sesuatu atau objek apapun yang kita lekati di dunia ini hanya akan menimbulkan penderitaan kepada diri kita. Kenapa kita tidak boleh melekati objek atau segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini? Yang pertama, hal itu tidak bisa kita bawa. Keluarga yang sangat dekat dengan kita, sahabat juga yang dekat dengan kita, ternyata mereka tidak bisa mengikuti kita. Kemudian harta yang kita miliki juga tidak dapat mengikuti kita. Kemudian yang ketiga, kemasyuran atau nama baik kita, nama harum kita, itu juga tidak bisa mengikuti kita. Hanya perbuatan baik dan perbuatan buruklah yang mengikuti kita, baik kehidupan kita sekarang maupun pada kehidupan yang berikutnya. Oleh karena itu, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, saya mengajak kepada kita semua, mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan hidup kita. Selama kita masih ada kesempatan, gunakanlah sebaik mungkin, ya. Lakukanlah perbuatan baik ketika kita memiliki kesempatan, ketika kita masih ada waktu, ya. Pergunakanlah hal itu sebaik mungkin. Ya, demikian uraian Dhamma yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bisa memberikan manfaat yang nyata bagi hidup kita. Demikian kami akhiri dengan ucapan Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.